kelompok 3 kelas B Indralaya yang beranggotakan Siti Maimunah, Saya Putri Wulan Andini, saya Rodiana, saya Rizky Darajatun Aisyah. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai asam nukleat. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab memahami asam nukleat. Materi singkat. Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah polimer nukleotida yang mengandung informasi genetik. Pada molekul DNA mengandung instruksi suatu organisme seperti untuk sintesis protein, pertumbuhan sel, dan bereproduksi. Asam deoksiribonukleat pertama kali diamati oleh seorang ahli biokimia dari Jerman bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ada dua macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. Dua rantai DNA ini saling berikatan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen A berikatan dengan T, sedangkan G berikatan dengan S. Antara A dan T dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan antara G dan S dihubungkan oleh tiga ikatan hidrogen. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi asam nukleat. 2. Buatlah video mengenai proses asam nukleat. 3. Edit semenarik mungkin. Pembahasan. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik sifat pada materi DNA yang unik, membuat peneliti tertarik untuk lebih lanjut lagi mempelajari tentang DNA. Berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat DNA di bundel ke dalam 46 kromosom. Ekspresi informasi genetik DNA adalah dasar kehidupan. Percobaan Griff dilakukan pada tahun 1928 oleh Frederick Griff. Adalah salah satu percobaan pertama yang menunjukkan bahwa bakteri mampu memindahkan informasi genetik melewati proses yang dinamakan transformasi. Griff menggunakan dua jalur yang menginfeksi tikus, jalur tipe 3S dan tipe 2R. Galur 3S ada kapsul polisakarida yang membikinnya tahan terhadap sistem kekebalan inangnya sehingga menghasilkan kematian inang. Sementara galur 2R tidak ada kapsul pelindung tersebut dan mampu dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh inang. Dalam eksperimen ini, bakteri galur 3S dipanaskan sampai mati dan sisa-sisanya ditambahkan ke bakteri galur 2R. Walaupun tikus tidak akan mati bila terkena adil sisa-sisa bakteri galur 3S yang sudah mati ataupun galur 2R secara terpisah, gabungan keduanya mengakibatkan kematian tikus inang. Griffith sukses mengisolasi adil galur Pneumococcus 2R hidup maupun 3S hidup dari darah tikus mati. Griffith menyimpulkan bahwa bakteri tipe 2R sudah tertransformasikan diproduksi menjadi galur 3S oleh suatu prinsip transformasi yang entah bagaimana diproduksi menjadi anggota bakteri galur 3S yang mati. Sekarang kita sudah tahu bahwa prinsip pentransformasi yang dikawal oleh Griffith adalah DNA bakteri galur 3S. Walaupun bakteri itu sudah mati, DNA-nya bertahan dari proses pemanasan dan diambil oleh bakteri galur 2R.
DNA galur 3S mengandung gen yang membentuk kapsul perlindungan. Dilengkapi dengan gen ini, bakteri galur 2R diproduksi menjadi terlindung dari sistem kekebalan inang dan mampu membunuhnya. Percobaan Michelson-Stahl adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Replikasi semi-konservatif berarti bahwa bila ulir DNA yang beruntaian ganda direplikasi setiap hari, kedua ulir DNA yang beruntai ganda tersebut terdiri dari satu untai yang berasal dari ulir awal dan satu untai lagi berasal dari sintesis baru. Nitrogen adalah konstituen utama DNA. Selain itu, E. coli dengan hanya 15N dalam DNA-nya ditaruh kembali ke dalam medium 14N dan diperoleh untuk membelah dirinya hanya sekali. DNA kemudian diekstrak dari sebuah sel dan dibandingkan dengan DNA dengan 14 maupun 15N. Kedua hasil ini kemudian akan muncul sebagai DNA dengan kerapatan yang di antara. Hasil ini tidak konsisten dengan replikasi dispersif yang seharusnya menghasilkan DNA dengan kerapatan tunggal. Hasil ini konsisten dengan replikasi semi-konservatif. Sejumlah sel-sel generasi kedua akan memiliki satu untaian DNA 15N awal bersama-sama dengan salah satu dari DNA 14N yang menjelaskan munculnya DNA dengan kerapatan antara. Sejumlah sel-sel lain akan memiliki sepenuhnya DNA 14N. Untai pertama disintesis pada pembelahan pertama, sedangkan untai lainnya disintesis pada pembelahan kedua. Penemuan ini sangat penting dalam perkembangan biologi dan sangat membantu dalam perawatan penyakit seperti kanker. Kesimpulan, DNA atau deoksiribonukleik asid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. Griffith berhasil mengisolasi baik galur Pneumococcus 2R hidup maupun 3S hidup dari darah tikus yang mati. Percobaan Michelson-Stahl adalah percobaan yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl yang mendemonstrasikan bahwa replikasi DNA adalah semi-konservatif. Baiklah, itu tadi penjelasan kami mengenai asam nukleat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.